Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran matematika bersama dengan saya, Ibu Adita Wulandari. Kita masih belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, persamaan dan fungsi kuadrat seperti yang sebelumnya sudah Ibu berikan, ada 4 sub pokok bahasan dan sekarang kita akan belajar tentang menentukan fungsi kuadrat. Nah, ini adalah materi terakhir pada bab ini. Menentukan fungsi kuadrat. Dalam menentukan fungsi kuadrat, kita harus memiliki beberapa informasi. Ya. Informasi pertama, dalam menentukan fungsi kuadrat, kita bisa menentukannya ketika memiliki informasi beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Nah, ini jadi antara 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing nanti ada caranya sendiri-sendiri ya. Yang kedua, kita punya informasi tentang titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Sumbu X. Ya. Yang kedua, kita memiliki informasi tentang titik potong fungsi kuadrat di sumbu X. Yang ketiga, kita memiliki informasi titik potong fungsi kuadrat di sumbu Y. Dan yang terakhir, kita memiliki informasi titik puncaknya dan sumbu simetrinya. Kita lihat satu persatu. Menentukan fungsi kuadrat yang pertama. Nah, di sini sudah ditentukan ada 3 titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat ini melalui negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5. Nah, alternatif penyelesaian sudah ada di sini. Misalkan, fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, karena dia melalui 3 koordinat, maka bisa ditulis fungsi ketika kita memasukkan x negatif 1, maka akan menghasilkan negatif 1. Ketika di fungsi kita mensubstitusikan 0, maka akan menghasilkan 4. Dan ketika kita mensubstitusikan 1, maka akan menghasilkan 5. Sesuai dengan titik-titik koordinatnya. Mari kita ambil untuk F0 terlebih dahulu. Ya, di sini F0 artinya X-nya 0. Nah, ketika X-nya 0, kalian masukkan X ini ke dalam bentuk fungsi kuadratnya. Ya, sehingga di sini AX kuadrat menjadi A kali 0 kuadrat. Ditambah BX menjadi B kali 0. Ditambah C sama dengan 4. Sehingga diperoleh C-nya itu 4. Ya, diperoleh C-nya 4 sehingga bentuk fungsi kuadratnya sekarang menjadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 4. Berikutnya, kita ambil untuk fungsi ketika substitusikan x sama dengan negatif 1. Kita mengambil sekarang dari fungsi ini. Oke, dari fungsi ini kita substitusikan negatif 1 di x, maka menjadi a dikali negatif 1 kuadrat ditambah b dikali negatif 1 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Kok di sini negatif 1, Bu? Iya, karena ketika kita menginputkan negatif 1, maka hasilnya negatif 1. Sesuai dengan koordinat yang dilalui. Nah, sehingga dari semua ini, ya, kita abaikan f negatif 1-nya, kita ambil 2 ruas ini, sehingga menghasilkan A dikurang B ditambah 4 sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh persamaan A dikurang B sama dengan negatif 5. Lakukan hal yang sama untuk F1 dengan cara mensubstitusikan 1 dengan X atau ke X. A dikali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kenapa 5? Sesuai dengan koordinatnya. Ketika kita menginput 1, mensubstitusikan 1 sebagai X, maka menghasilkan 5.
Nah, di sini kita nanti akan memperoleh penyederhanaan menjadi A ditambah B sama dengan 1. Nah, di kelas 8 kalian sudah belajar tentang eliminasi substitusi. Setelah dieliminasi dan setelah disubstitusi, maka kita nanti menghasilkan A-nya negatif 2 dan nanti B-nya adalah 3. Sehingga ketika kita mengambil kesimpulan, dari awal kita memperoleh A-nya berapa? Negatif 2. B-nya berapa? 3. Dan C-nya berapa? 4. Sehingga fungsi kuadrat yang dimisalkan di awal, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kita tinggal mengganti a, b, c-nya dengan a, b, c yang ada di bawah ini. Sehingga menghasilkan fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Paham ya? Jika belum, silahkan ulangi lagi pembahasan ibu dari sebelumnya. Kita lanjutkan ke fungsi kuadrat atau menentukan fungsi kuadrat yang kedua. Menentukan fungsi kuadrat yang kedua, kita mengetahui atau di sini ada soal, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong terhadap sumbu X pada titik koordinat negatif 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu X pada koordinat 0,3. Ya, seperti yang tadi yang kita sudah lakukan di menentukan fungsi kuadrat yang pertama tadi, kita harus memisahkan lagi dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dari sini langkah berikutnya sedikit berbeda karena yang kita ketahui sekarang adalah titik potong terhadap sumbu x-nya. Sehingga titik potong terhadap sumbu x-nya kita buat dalam faktor. Ya, di sini x-nya negatif 2. Sehingga masuk ke dalam faktor karena ini adalah akarnya. Ya, masuk ke dalam faktor maka berubah tanda. Ini adalah akarnya 3, masuk ke dalam faktor berubah tanda. Jadi sekarang bisa dituliskan fx sama dengan a dalam kurung x ditambah 2 dalam kurung x dikurang 3. Ya. Di sini adalah faktor-faktornya dari fungsi kuadrat. Ya, sehingga nanti kita akan memperoleh dari faktor ini titik-titik ini. Ya, akar-akarnya. Baik, kita lanjutkan C, langkah ketiga. Karena memotong di sumbu Y, nah, maka pada koordinat 0,3 diperoleh F0 itu 3. 0 sebagai X, 3 sebagai Y-nya. Jadi ketika kita mensubstitusikan 0, hasilnya adalah 3. Mari kita masukkan F0 dari sini ya. F0 maka akan mengganti X di sini menjadi 0 dan X di sini menjadi 0. Sehingga menghasilkan A dalam kurung 0 ditambah 2 dalam kurung 0 dikurang 3 ini dikali. Dan hasilnya adalah negatif 6A. Nah, negatif 6A ini setara dengan siapa? Setara dengan 3. Senilai dengan 3. Sehingga diperoleh negatif 6A sama dengan 3. A-nya negatif setengah. Nah, A-nya sudah ketemu, ya kan? Sekarang kalau A-nya sudah ketemu, tinggal masukkan ke sini. Ya, sudah menjadi rumus fungsi kuadrat. Ya, di sini tinggal kita mencari A-nya, ternyata A-nya sudah ketemu. Ya sudah, kita langsung saja membuat atau menentukan fungsi kuadratnya. Fx sama dengan A. A-nya diganti negatif setengah, X ditambah 2 kali X dikurang 3. Silahkan dijabarkan. Ya. Sampai buka kurungnya juga. Nah, sampai sini artinya kalian sudah selesai membentuk fungsi kuadrat. Ternyata fungsi kuadratnya menghasilkan fx sama dengan negatif setengah x kuadrat ditambah setengah x ditambah 3. Oke, bisa ya? Lanjut. Menentukan fungsi kuadrat yang ketiga.
Sekarang, soalnya juga berbeda lagi, informasi yang kita peroleh juga berbeda lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita memperoleh titik puncak, ya, dan satu titik yang lain, ternyata titik itu memotong sumbu Y. Nah, langkah pertama. Oh ya, saya ulangi lagi, titik puncaknya negatif 1,3, lalu titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,1. Pertama, pemisalan dulu. Oke, yang kedua, kita ternyata sudah dapat sumbu simetri, yaitu si XP. Nah, berdasarkan sifat simetri, jika titik 0,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1, nah ini pencerminan, maka titik yang di sini ini akan setara dengan titik yang di sini. Nah, titik yang di sini ini akan sama tingginya. Jika sama tingginya, berarti Y-nya sama-sama 1. Nah, ketika Y-nya sama-sama 1, berapakah si X yang ada di sini? X-nya adalah negatif 2. Ya, negatif 2. Kok bisa begitu, Bu? Ya, karena sumbu simetrinya negatif 1, ini ke 0 tambah 1, maka ini ke sini dikurang 1. Itulah gunanya sumbu simetri. Ya, jadi menghasilkan negatif 2,1. Nah, selanjutnya, ternyata dari situ kita memperoleh 3 titik. 0,1, negatif 1,3, serta negatif 2,1. Nah, kalau sudah 3 titik, silahkan lanjut ke persamaan fungsi kuadrat yang sudah dimisalkan sebelumnya. Mulai dari F0. Ya, substitusikan seperti tadi biasa, sehingga diperoleh Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah 1. Karena C-nya sudah ketemu 1. Selanjutnya, kita substitusikan X-nya negatif 1. Ketika kita substitusikan X-nya negatif 1, substitusinya kemana? Ke sini saja, ya, yang sudah diperoleh sebelumnya. Nah, A kali negatif 1 kuadrat ditambah B dikali negatif 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kenapa 3? Sesuai dengan koordinatnya, min 1,3. Ya. Nah, di sini nih, negatif 1,3. Karena sesuai dengan koordinatnya, ketika kita inputkan negatif 1, maka akan menghasilkan 3. Dengan penyederhanaan, kita peroleh A min B ditambah 1 sama dengan 3, sehingga diperoleh persamaan lagi, A dikurang B itu 2. Lakukan hal yang sama untuk titik yang terakhir. Titik terakhir itu negatif 2,1. Ketika kita menginputkan negatif 2, maka akan menghasilkan 1. Nah, silahkan dimasukkan negatif 2 sebagai pengganti X. Nah, sudah. Kita sederhanakan sehingga menjadi 2A dikurang B sama dengan 0. Nah, lakukan eliminasi substitusi sehingga menghasilkan A-nya negatif 2, B-nya negatif 4. Dari perhitungan A sampai E, ternyata diperoleh A-nya negatif 2, B-nya negatif 4, dan C-nya 1. Sehingga menghasilkan Fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Bisa ya? Bisa. Ternyata hanya substitusi, eliminasi, seperti itu saja. Lanjut. Menentukan fungsi kuadrat yang keempat. Soalnya adalah tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya punya sumbu simetrinya negatif setengah. Ini sama dengan ya, kurang 1 lagi X-nya, yang memotong sumbu X pada titik koordinat 2,0 dan memotong sumbu Y pada koordinat 0,2. Ini gambarnya. Nah, ini sudah ada gambarnya. Maka
kita langsung ke alternatif penyelesaian. Yang pertama dimisalkan selalu. Yang kedua ternyata menggunakan sifat simetri lagi, kan? Jika titik 2,0 ada di sini, dicerminkan terhadap garis X sama dengan min setengah ada di sini, sehingga diperoleh titik koordinat yang dicerminkan tadi dari 2,0 menghasilkan negatif 3,0. Kok bisa, Bu? Ya, negatif setengah ke 2, ini ditambah 2,5. Maka ini ke sini dikurang 2,5. Negatif setengah dikurang 2,5, negatif 3. Tingginya sama, jadi Y-nya sama-sama 0. Oke, lanjut. Kita sekarang sudah punya berapa titik? 3 titik. Nah, karena yang C sekarang ya, urutan berikutnya setelah A, B sudah dijelaskan, sekarang C. Karena memotong sumbu X pada koordinat 2,0 dan negatif 3,0, maka fungsi kuadratnya dapat diubah menjadi ini. Nah, ini sama seperti tadi ya, menentukan fungsi kuadrat yang kedua. Kita langsung masukkan ke bentuk A dalam kurung faktornya. Ya, karena apa? Karena dia memotong di sumbu X. Ketika di sini negatif 3 sebagai akar, maka masuk ke dalam faktor menjadi plus 3. Dia 2 di sini positif sebagai akar, maka masuk ke sini menjadi negatif. Paham ya? Nah, sekarang kita ambil dari sini langsung dan mensubstitusikan untuk titik 0,2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Ya, Y atau Fx. Sehingga diperoleh F0-nya 2. Tinggal dimasukkan, substitusi, menghasilkan negatif 6A, dan negatif 6A ini setara dengan 2. Ya, negatif 6A setara dengan 2. Oke. Nah, sekarang A-nya berapa? Negatif sepertiga. Sudah ketemu A. Pada akhirnya, ketika sudah ketemu A sama dengan negatif sepertiga, tinggal dimasukkan ke sini. Bentuk Fx sama dengan A dalam kurung X ditambah 3 dikali dalam kurung lagi ya, X dikurang 2. Maka penjabarannya menjadi seperti ini. Negatif sepertiganya di depan, X ditambah 3, X dikurang 2. Jabarkan dulu X tambah 3, X kurang 2-nya menjadi X kuadrat tambah X kurang 6. Dijabarkan lagi menjadi negatif sepertiga X kuadrat dikurangi sepertiga X. Ini seharusnya tidak ada 2-nya ya. X saja ditambah 2. Nah, kalau dari keempat tadi kalian sudah betul-betul bisa paham, tidak ada salahnya untuk kita memperdalam ilmunya dengan latihan 2.4 dari buku paket BSE Matematika halaman 115. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam sehat selalu, salam semangat, salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.